Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya? Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Ada Ratu Felicia yang terseret kasus arisan bodong, hingga Denny Sumargo yang buka suara terkait kebakaran yang melanda hutan Kalimantan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari Ratu Horor Ratu Felicia dan artis pendatang baru Dilan Janiar. Dua artis ini sedang ramai dibicarakan usai terseret kasus dugaan arisan bodong. Terbaru, Ratu Felicia dan Dilan Janiar akan diperiksa dalam waktu dekat terkait perkara tersebut. Tapi nih Besti, di tengah namanya yang menjadi sorotan, Ratu Felicia buka suara. Lewat sebuah unggahan di media sosial, dia membantah tegas bahwa dirinya terlibat kasus besar tersebut. Bahkan dalam pernyataannya, Ratu menegaskan selama ini ia tak pernah terlibat arisan apapun. Meski selama ini dia tak pernah memilih untuk buka suara, tapi kali ini ia tak mau tinggal diam nih Besti. Karena menurutnya, selain menghindari drama, ia tak ingin nama baiknya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sorry, gue jadi bawel nih, soalnya gemes ya kan. Aku tuh bukan tipe orang yang apa-apa minta maaf dalam 1x24 jam. Kalau enggak aku laporin polisi, pencemaran nama baik. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu guys. Aku orangnya cinta damai dan ya udah, masalah lo gue lo gitu loh. Cuman ini keterlaluan ya, sampai banyak banget kalau di browsing di Google cari itu banyak banget keluar semua. Aku nggak mau cari panjang, nggak mau viralin, nggak mau. Cuman aku cuma minta pertanggungjawabannya. Ini siapa yang pertama kali nyebarin berita ini? Aduh, jadi emosi pagi-pagi, takut kortisol aku naik. Agak kaget ya, tiba-tiba bangun tidur sepupuku WhatsApp nanya, ini bener lo teh gitu. Aku kayak, hah? Arisan? What the? Aku ikut arisan aja gak pernah seumur hidup aku. Ngerti juga cara arisan juga gak ngerti. Kayak ya paham arisan tuh kita kumpulin duit, terus udah gitu diundi, yang menang dapat kan duitnya. Udah cuman gitu doang, tapi gak pernah ikut arisan. Guys, selama ini aku kan diem ya, dibully diem, difitnah diem, dikatain apa-apa diem. Kenapa? Karena aku ngehindarin konflik. Bahkan aku turn off comment, karena buat aku kesehatan mental lebih penting. Aku gak suka drama, aku juga gak cari viral, gak gila-gila engagement. Tapi please, kalau nyebarin berita hoax, gak gini dong. Panggilan polisi juga gak ada, panggilan polisi. Jangan kocak dong. Lantas bagaimana dengan Dilan Janiar? Apakah benar ia terlibat dalam kasus arisan bodong ini? Dan apakah ia sebagai saksi atau pihak yang dilaporkan? Besti, belum lama ini Nagita Slavina tuai sorotan tajam dari publik. Semua bermula ketika netizen menganggap istri Raffi Ahmad ini nirempati saat membahas soal anak di depan Dr. Gia sebagai pejuang garis 2. Karena anak kita perempuan yang pertama, sama Anissa juga jadi sering cerita juga ya. Enak saluran tuh Bang. Bayangin kalau anaknya semua laki. Yang pertama kedua laki. Tapi Ramadan dulu suka curhat gak sih? Apa sekarang juga curhat? Enggak susah, ya? sulit. Oh. Dia tuh sukanya malah cerita hal-hal yang nggak related sama dia. Maksudnya gimana? Misalnya kayak, Kan bener kotaknya dikasih iya, yang jadi itu kayak, gitu, kotak Mama kosong. tadi teman AA gini gitu, atau kayak di sekolah ada apa gitu. Kalau ditanyain gimana tadi sekolah, apa yang seru tadi di sekolah, itu dia susah mengidentifikasikan gitu. Oh, dia nggak bisa mengutarakan karena dia tidak mau terbuka banget. Nah itu nggak tahu sih, aku harus menyelami lagi. Tapi kayaknya aku lihat dia memang lebih introvert dibanding adiknya. Kalau adiknya nggak usah ditanya, dia cerita. Hal tersebut viral di media sosial dan sebagai dampaknya ada sebagian netizen yang sadar bahwa podcast tersebut di-take down oleh Raditya Dika dari akun pribadinya. Lantas benarkah podcast di-take down karena nirempati Nagita terhadap Dr. Gia? Atau karena netizen yang memang sedang menerapkan cancel culture kepada Nagita Slavina dan keluarganya?
Besti, belum lama ini tanah air sedang berduka. Duka akibat bencana alam gempa yang menimpa Provinsi Nusa Tenggara Timur belum usai. Kini tanah air kembali dilanda bencana kebakaran di hutan Kalimantan. Terbaru, menurut laporan dari BNPB, tercatat 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah provinsi dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Bahkan di media sosial, ramai postingan video yang memperlihatkan kondisi di wilayah terjadi kebakaran. Asap menutupi pandangan orang yang sedang berkendara dan juga yang sedang beraktivitas. Melihat kondisi tersebut, Denny Sumargo buka suara nih Besti. Menurutnya, lewat sebuah pernyataan di media sosial, ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi di daerah Kalimantan. Bahkan menurutnya, hal ini kerap terjadi setiap tahun dan di waktu yang sama, yakni saat musim kemarau panjang. Melihat pola tersebut, ia menduga ada oknum yang sengaja melakukan hal tersebut tanpa memikirkan kondisi warga yang hidup dan tinggal di kawasan tersebut. Sebagai orang yang pernah menjelajahi beberapa titik hutan di Kalimantan, Denny Sumargo berharap pemerintah lebih tanggap menanggulangi bencana dan harus concern kepada masyarakat yang menjadi korban. Ini adalah footage terbaru yang gue lihat tentang Kalimantan sekarang. Sampai kapan Kalimantan harus hidup berdampingan dengan asap? Dulu gue sering banget ke Kalimantan untuk sebuah acara My Trip My Adventure. Dan gue tahu kalau ini bukan kejadian pertama. Ini adalah musim kemarau yang datang setiap tahun. Dan kita tahu daerah mana yang rawan bahkan titik panas sekarang bisa dipantau lebih awal. Jadi seharusnya ini nggak cuma bergerak setelah api membesar. Mana langkah preventifnya? Dan kalau ada yang sengaja membakar lahan, usut dan tindak tegas. Bayangkan setiap tahun ini polanya sama. Kemarau datang, hutan terbakar, asap muncul, masyarakat sesak baru sibuk memadamkan. Ini bencana yang berulang. Artinya kita sudah punya waktu untuk belajar. Kalimantan nggak butuh kita kaget setiap. Kalimantan butuh pencegahan sebelum api datang. Benarkah ada oknum yang sengaja membakar hutan seperti yang disebut Denny Sumargo? Dan karena alasan itukah yang membuat Denny Sumargo merasa pemerintah perlu melakukan peninjauan lebih jauh terkait permasalahan bencana tersebut? Di tengah kebakaran hutan Kalimantan yang masih menyita perhatian publik, kini bencana gempa magnitudo 7,7 yang menimpa Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu juga masih membutuhkan perhatian khusus. Mengingat gempa susulan masih dirasakan oleh warga sekitar. Seolah merasakan getir dan pahitnya kehidupan masyarakat yang terdampak, akhirnya Atta Halilintar turun langsung ke lokasi kejadian dan memberikan sejumlah bantuan di Besti. Sementara dalam keterangan unggahannya, Atta membagikan kondisi terbaru para korban yang mengungsi. Doa terbaik dari kami. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.